Sampai berjumpa kembali di dalam channel YouTube Harti Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang ColorDraw, ya, lengkap dengan pembahasan masalah menu-menu daripada program ColorDraw. Baik, kita langsung saja masuk ke program ColorDraw-nya. Saya gunakan ColorDraw X7, ya. Tidak masalah mau digunakan yang berapapun, yang penting tidak terlalu ketinggalan. Nah, untuk memulainya, pertama kita harus membuat materinya, ya. Saya buat saja di sini kotakan, kemudian ada lingkaran, ya. Kemudian saya akan masukkan foto, ya. Kalau di dalam ColorDraw memasukkan foto ke halaman kerja itu dengan cara di import, ya. Saya ambil salah satu foto ini, ya. Ya. Kemudian saya tuliskan di sini kata-kata Barcelona vs Madrid, ya. Kemudian kita perbesar ukurannya, ya, jadikan 74 atau 60, ya, sekitar 60 lah, atau ini 60. Baik, kemudian kita pilih tipenya, tipe hurufnya bisa jilsan ini, ya. Kemudian kita mau letakkan dia posisinya di mana. Nah, ini kita sudah punya tiga unsur yang akan kita bahas untuk membuka satu-satu dari menu yang ada di ColorDraw ini. Ada di kotak, ya, saya kasih warna saja biru, dan ini saya kasih warna kuning. Baik, yang pertama kita lihat buka di menu file, ya. Di dalam menu file itu tidak banyak, ini hanya biasa untuk new, biasa untuk memulai halaman baru, open untuk membuka, save untuk menyimpan file yang pernah kita buat namanya, dan save as yang belum kita pernah buat. Nah, ini ada query image, ini kalau kita menggunakan scanner, ya. Kalau kita klik dia akan terkonek dengan scanner. Kemudian ada import, nah ini untuk memasukkan foto, jadi bukan menggunakan open. Kalau di dalam ColorDraw foto itu harus gunakan import, ya. Sedangkan untuk ekspor, ya, ekspor, ya, ini kita lihat ini Barcelona, saya kasih warna dulu merah, saya perbesar, ya. Ini kalau ini kita ketahui bahwa ColorDraw itu berbasis vektor, ya, basis vektor. Maka kalau kita akan menjadikan dia berbasis bitmap, kita gunakan file ekspor, ya. Kemudian kita pilih yang JPG, ya, dan jangan lupa selective only. Agar apa? Agar tidak seluruh halaman terekspor, tapi cukup hanya Barcelonanya saja. Ini ekspor JPG selective only, ekspor, ya. Tunggu sejenak. Ya, nah ini kalau kita klik dia akan masuk ke dalam program dalam format bitmap, ya. Itu dari fungsi dari ekspor tadi, ya. Kemudian ada send to, ya, biasa untuk melihat dokumen. Kemudian ada publish to PDF, ya, untuk kita merubah PDF. Kemudian ada print, biasa print. Kemudian print maker dan yang lain-lainnya biasa exit, keluar dari program, ya. Itu dari menu file, tidak banyak yang dapat kita pelajari dari situ. Kemudian di menu edit ini ada undo, ya, kalau kita membatalkan pekerjaan, ya. Kemudian ada cut, ya, memotong, membuang, mempaste, paste spesial, delete, ya, duplikat, ya. Kalau duplikat klik dulu objeknya, kemudian kita klik ini duplikat, ya, dia akan jadi dua. Sama dengan clone, ya, sama dia. Kemudian di dalam menu ini
Ya, tidak ada yang perlu diperdalam karena ini cukup hanya masalah untuk membantu saja ya. Duplikat, clone, cut, copy itu biasa di semua software ada. Kemudian kita lanjut ke view. View kalau di dalam ColorDraw ini kita lihat di foto ya, kita perdalam di foto. Ini kalau kita menggunakan standar default dari ColorDraw, maka dia akan ke dalam action ini. Tetapi kalau kita menggunakan komputer dengan memori yang rendah, nah terpaksa kita gunakan wireframe. Ya, ini lebih rendah makan kapasitas memorinya, sehingga kerjanya juga dia lebih cepat ya. Tapi kalau kita standar ya pakai yang ini. Kemudian ada full preview biasa ya. Kemudian ada ya semuanya hampir biasa ya, simulasi, overprint, pixel, full screen, page view manager, page ya. Kemudian ada grid. Nah, grid ini seperti ini. Nah, ini ada garis bantu ya, garis bantu di view grid ya tadi ya. Nah, ini kita cek list saja. Baik, kita lanjutkan. Ada kemudian rule ya, ini tampil di sini. Ini rules ini ya, untuk garis bantu. Kalau kita klik di bagian sini ya, ini saya ulangi, di bagian ini klik, dia akan menentukan kita gunakan standarnya apa ya, apakah inch atau senti. Kemudian ada guideline. Nah, ini ada di sini. Ini kita gunakan nih guideline ya. Nah, ini kalau ini ya kita klik, hilang dia guideline ya. Ini kita gunakan. Nah, untuk menghapus, klik, ada delete ya, klik delete ya, bisa dihapus. Kemudian di view ya, saya rasa itu yang penting ya, yang lain tidak penting karena hanya bantu. Kemudian kita masuk ke layout ya. Layout tadi sudah view, sekarang masuk ke layout. Ada insert page ini kalau kita punya halaman kerja yang banyak ya. Nah, bagaimana menambah halaman kerja tadi ya, bisa kita duplikat page, ini otomatis akan bertambah ya. Ini tambah 1, 2, atau ini bagian yang kecil ini klik saja nambah ya. Nah, ini tadi berfungsi untuk masuk ke halaman-halaman yang kita buat tadi. Rename page ya biasa ya. Kalau ini kita mau ganti nama rename page ya, otomatis kita bisa kasih nama. Kemudian segment number sama ya, kita masuk ke halaman berapa yang akan kita ini kan. Kemudian page setup, ini page setup, ini ukurannya apakah A4 atau legal atau apa ya. Kemudian page background ya, ini kalau kita mau gunakan halaman kita dengan background solid ya, kita bisa warna ini otomatis ya akan berwarna ya. Kembali lagi tadi ke background ya, kita bikin no background. Kalau bitmap juga bisa ya, kita tinggal cari aja nanti ya apa yang akan kita jadikan background. Baik, kemudian kita masuk ke yang disebut objek. Klik dulu objek salah satu, baru kita klik objek. Nah, ini ada yang disebut barcode. Bagaimana kerja barcode, kita lihat. Klik ya, ini tinggal kita kasih kode saja ya. Kemudian next, finish. Ini barcode nya, ini barcode ya. Oke, berikutnya kemudian
kita lihat ada yang disebut power clip. Nah, ini penting di power clip, kita perhatikan. Klik, kita lihat di foto, klik foto ya, kemudian kita power clip tadi ya, ini kemudian kita klik ya, dia ada di kotak kanan ya. Nah, kalau kita power clipnya di lingkaran ya, dia ada di lingkaran ya, kita perbesar lingkarannya ya, dia akan ikut membesar. Tapi kalau kita besarkan dulu lingkarannya, kita masuk ke objek power clip ini ya. Nah, ini posisinya kurang tepat ya, baiknya gini saja, power clip ya. Nanti kalau ini kurang besar, kurang amat, tinggal diatur, dibesarkan. Kemudian ada yang disebut rotate ya, putar, sama aja ini ya, seperti itu. Kemudian yang penting saja kita lanjutkan ke order ya, order. Ini ada terlihat bahwa lingkaran kuning ada di belakang gambar. Nah, kalau kita mau ke depan, kita ada tadi order bring to front ya. Kalau mau ke belakang ya, kembali lagi send to back layer ya. Kemudian ada yang grup ya, grup ini kalau ada berapa objek, 1 tekan shift, 2, 3, nah ini kita grup objek. Jadi ketika kita gerakkan, ketiga-tiganya ini bergerak ya, standar biasa. Kalau membatalkan biasa grup ya, ungroup all objek ya. Kemudian lock ya, di lock, dikunci ya. Kalau kita klik, ini dia nggak bisa digerakkan lagi ya. Membatalkan cukup Ctrl Z. Kemudian ada shaping. Nah, ini shaping. Shaping, lihat ini ada, saya kedepankan dulu dengan order front ya. Saya gabung antara foto dengan lingkaran. Kemudian shaping trim. Lihat fotonya terpotong. Ya. Nah, kalaupun nanti kita membuat gambarnya ini, potongan itu dinamis ya, dia akan dinamis otomatis begini ya. Kita gabung ya, trim ya. Ini sudah bisa berwarna belum? Nah, kalau belum bisa berwarna, belum bisa warna, berarti ada titiknya yang belum bertemu. Nah ya, kita lihat titik mana yang belum bertemu, titik-titiknya tadi. Nah, ini titiknya belum ketemu. Caranya cukup tarik saja, klik ya, sudah berwarna. Kemudian kita gabung lagi tadi grup ya, dengan menekan shift tadi, ada objek, ada shaping trim ya, dia otomatis terpotong. Dan selain trim ada juga ya, yang tadi ada ini, di sini juga pun sama ya, ini kan trim ya. Nah, ini ada intersect ya, dia seperti gitu. Nah, dia ada bagiannya. Gabung lagi, ada lagi ya, simply, ada lagi yang ini ya, dia bergabung. Baik, kita kembalikan saja ke semula ya. Tadi sudah ya, untuk memahami tentang shaping ini. Jadi ada wear-nya, ada trim, ada intersect, ini bisa diperbaiki satu-satu. Kemudian ada yang disebut dengan convert to curve. Nah, ini hubungannya dengan teks. Kita lihat teks ya, ini Barcelona, ini lihat satu kesatuan. Tapi kalau kita break artistic tag ya, dia mulai terpisah sendiri-sendiri.
Begitu juga kalau kita lanjutkan lagi dengan drag, nah, dia akan terpisah sendiri-sendiri. Ini nanti kita bisa kasih warna masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, itu tadi yang disebut shaping. Bukan convert ya, break artistic ya. Kemudian ada yang juga disebut dengan, kita klik dulu Barcelona ini tadi, kemudian kita break lagi, kemudian ini satunya ini kita convert to curve ya, lihat ya, convert to curve itu berfungsi. Nah ini, nah saat kita mau memodif tipe hurufnya ini ya dengan yang lebih artistik ya, ini gunakan ya, seperti gitu. Kemudian setelah tadi objek kita sudah selesaikan ya, kita masuk ke efek ya. Efek ini lebih banyak digunakan untuk foto ya, foto. Ini masih tergrup ya, kita objek, kemudian ada grup, ungroup, all ya, terpisah ya, biar lebih punya ruang. Kita lihat yang berhubungan dengan objek ya, efek maksudnya apa. Ini lihat kontras, ada tones, ada brightness and contrast ya. Brightness and contrast kita lihat, kita atur iya, ini kita mengatur foto ya, untuk mengatur tingkat kecerahan foto ya. Kemudian ada ya, ini banyak pilihan. Kalau kita mau pilih tone ya, ya dia akan seperti itu kurvanya, seperti itu. Untuk bentuk bisa artistik ya, misalnya. Kemudian bisa juga kita lihat yang disebut dengan color balance ya, ya. Sama dia untuk mengatur proses warna ya. Kesimpulannya ini adalah bagian dari color draw yang digunakan untuk mengedit foto ya, di Just ya. Kemudian ada transform. Ini lihat, kita lihat ada invert color. Dia membalik ya, membalik menjadi film negatif istilahnya. Kemudian ada ini ya, seperti itu. Kemudian ada portrait, dia akan berbentuk seperti poster yang bisa diatur tingkat kebutuhannya. Kemudian ada artistic media ya, artistic media. Kita lihat, klik artistic media. Kemudian ini ada juga artistic media ya, kita klik, dia ada costnya, kemudian klik ya. Kenapa seperti ini? Karena kita menentukan pilihannya ini. Tapi kalau kita ganti, nah ini pilihan-pilihannya, ini banyak sekali di bawah ya, artistik. Nah ini dia, ini tampil di sebelah kiri ya. Kita klik ini, lihat ini. Jadi kalau kita tampilkan ini, klik ya, klik artistic media. Ini ada di sebelah sini, kita klik saja. Ini bagian yang banyak variasinya. Atau kita menggunakan tipe pohon ya, tinggal klik, dia akan bentuknya pohon ya. Kalau ini bentuknya berbeda lagi ya, ini dia akan berbeda. Kalau kita ini katakan ya, ini daun ya, ini lagi beda ya, ini beda. Tinggal kita pilih mana yang kita
digunakan, yaitu ada di mana tadi, di artistic media ya. Ini dia. Kalau tidak tampil, klik artistic medianya, klik, kemudian tampil di sini ya. Kadang tidak tampil seperti ini ya, adanya di sini nih ya. Ini pilihannya, ini defaultnya ya. Nah, bisa topi, bisa macam-macam, banyak sekali yang bisa kita kreatifkan dari sini. Itu tadi di artistic media. Baik, kita kembalikan ke posisi semula biar kembali ke materi awal ya. Ini kemudian tadi setelah artistic media ada yang disebut blend. Blend seperti apa? Kita lihat, ini ada di sebelah sini juga ini ya. Ini ada blend ya. Ini ada dua buah objek, kotakan dan lingkaran. Tarik, itu blends ya. Untuk menghilangkan outline-nya nanti kita pelajari ini ya. Sekali lagi tarik kemari, sama juga ya. Itu yang disebut blend ya. Di efek ada blend ya. Kemudian ada ini contour, ini ada di sini juga ada ini contour. Kita lihat ini, tarik ya, dia ada outline-nya ya. Ini tarik ya, ada outline. Ini tarik Barcelona, ada outline ya. Kemudian ada yang disebut extrude ya. Extrude ini ada di sini juga tampil extrude ya. Tarik ya, ini jadi dia punya dimensi ya, dimensi ya. Untuk stack juga bisa. Nah, dia punya dimensi, kita bisa atur warnanya untuk lebih selanjutnya. Kemudian ada yang bevel. Bevel ini adanya di teks ya, di tag. Kita besarkan dulu tag Barcelona ini ya. Kemudian klik, ada bevel. Bevel, ada efek, ada bevel. Nah, ini dia. Iya, ini setelah kita atur, kita apply ya. Ini ya, ini apply ya. Kalau kita perbesar akan kelihatan ya bentuknya ya. Ini atur dulu, beda memang kalau di Photoshop langsung ya. Kalau ini mesti diatur dulu seperti ini ya. Ini yang disebut tadi ada di bevel ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang disebut efek lens ya. Lens itu seperti ini. Umpama ini pemandangan di luar, kemudian kita membuat jendela seperti ini ya. Nah, kita atur, kalau mau mengatur ketebalannya ini di sini ya, bisa kita atur, atau di sini. Nah, ini tingkat ketebalannya ya. Ya. Kemudian kalau warna, klik lagi di sini udah, biar kita tahu ini warna ini. Ya. Kemudian kita katakan menggunakan kaca ribbon ya, ya, seperti ini. Jendela kita menggunakan kaca ribbon. Nah, supaya kesannya tembus jendela yang kita buat ini, maka kita buatlah efek lens. Itu ada macam-macam, ada brightness ya, ada transparent ya, yang itu bisa kita atur. Lihat, kita atur ya, jadi kesannya seperti jendela yang tembus dari ruangan. Nah, ini kalau kita atur warnanya ya, jadi seolah-olah tembus dari ruangan yang dalam. Itu fungsi dari lens, dan banyak lagi tentunya fungsinya. Kemudian add perspektif ya, biasa untuk menentukan perspektif
Kemudian ada copy clone ya, clone efek sama lah, sama untuk mengcopy efek yang sudah kita buat ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian file sudah, edit sudah, view sudah, layout sudah, objek sudah, efek sudah. Kita masuk satu lagi yaitu di bitmap ya, di bitmap. Baik, kita fokus ke bitmap. Nah, untuk bitmap ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Ini seperti ada 3D ya, kemudian ada juga art stroke ya. Ini ada berbagai macam kamera ya, yang akan coba kita lihat, walaupun tidak semua tapi bagian yang dianggap penting. Ya, yang pertama kita 3D ya, 3D ada silinder, ada emboss, ada patch scroll. Nah, ini patch scroll. Ini patch scroll. Lihat ini bagian ini, kalau kita klik pindah ke sebelah sini, ini warnanya bisa kita ganti dengan kuning atau itu, atau kita sesuaikan hitam ya, atau apa ya. Nah, atau ini letak ya, bisa di atas, bisa di bawah ya, itu yang disebut tadi page scroll. Oke. Kemudian ada yang disebut ya, itu yang lain bisa dipelajari, ada emboss ya, emboss ya, seperti ini cukup menarik ya untuk menimbulkan kesan. Kemudian ada yang penting lagi, yang blur itu biasa ya, untuk memblurkan foto dan segala macam ya. Kemudian kamera ya, foto filter. Nah, ini biasa kalau kita mau melakukan pemotretan fotografi, orang yang hobi fotografi pasti tahu filter apa yang akan kita gunakan, kuning kah, atau hijau kah, atau filter orange ya, atau filter blinds, bening ya, segala macam. Kemudian color correction ya, ini ada ya, iya. Nah, ini biasa digunakan dalam proses kalau kita buat separasi ya, dengan raster ya 40% atau berapa persen ya, ini bisa kita gunakan ini. Kemudian kreatif, kreatif ya kan, kreatif ini ada yang kita perlu lihat aja. Ada pertama di frame ya, frame, lihat foto kita, ini ada pilihannya ya, ini ada pilihannya ya, dan itu bisa dimodify ya, kelebarnya atau apa ya, segala macam ini bisa diatur, nanti dipelajari akan otomatis sendiri bisa. Opacity, tingkat ketebalannya ya, itu tadi yang ada di bitmap. Ada kreatif, ada frame ya. Kemudian ada lagi yang disebut vignette ya, ya, lihat gambarnya hitam, apa gambarnya, dan di belakangnya itu hitam. Kenapa? Karena kita pilih ini hitam, tapi kalau kita pilih white ya putih dia. Kemudian apakah mau bentuknya itu atau ini ya, apakah bentuknya elif ya, atau ini ya, atau ini, atau ya ini tadi elif, ini ya elif ya, atau kita kasih warna yang beda, ini bisa tuh, tergantung kita keperluannya warna apa. Itu tadi di kreatif vignette ya. Kemudian ada yang penting lagi yang perlu kita lihat adalah di tekstur ya, tekstur stone. Nah, ini ada bagian yang mirip stone, mirip batu ya. Nah, ini bisa kita atur jumlahnya berapa. Itu yang
bisa kita pelajari pada tutorial kali ini. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita kreatifkan ya, seperti ini. Kalau ini ya, teks ini saya coba di power clip kan dengan ini ke Barcelona, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan efek ya. Tapi kalau kita ganti ya dengan yang gambar ori ya, kasih bold tipenya tadi ya, ini seperti gini, klik power clip ya, di objek power clip, kemudian klik Barcelona ya, otomatis foto kita masuk ke dalam gambar Barcelona ya. Kemudian ini kalau kita lebarkan ya, agar lebih bisa menampung banyak ya, ada power clip ini ya. Nah, ini tetap berlaku hukum-hukum yang tadi ya, seperti ini drop shadow ya, ada bayangan. Nah ya, kemudian banyak lagi yang bisa kreatifkan. Tapi untuk pada tutorial kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan membahas tentang bagaimana bekerja dengan teks ya, kemudian ya mengantek dan menggabungkannya dengan gambar hingga nanti menjadi sebuah desain yang cukup kooperatif ya, membuat stempel ya, atau membuat undangan-undangan atau membuat cover majalah dapat kita lakukan. Nah, itu tadi pengantar sesi pertama dari rangkaian modul tutorial Color Draw. Terima kasih, selamat mempelajari, dan jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu kali di tutorial yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.